Yo, what's up? Bersama gue lagi Duns. Gue ketua dari Majelis Cocokologi dan Konspirahari. Sebelah gue. Dan gue adalah Doni. Gue adalah direktur dari Ikatan Manusia Anti Bucin atau disingkat sebagai IMAN. Dan lu semua kembali lagi di Onet, opini warga internet. Gue kesel banget sama teknisi kita. Gue bilang suruh itu lightingnya nyalain, belum dinyalain. Ya semoga kalian sekarang ngeliat ya kalau misal lightingnya lebih bagus daripada yang sebelumnya gitu. Karena emang teknisi kita agak sedikit human error gitu. Rada-rada memang. Sebagian otaknya dijual. Oke, sekarang kita mau ngebahas apa nih? Kali ini ya, buat yang nonton ini, emang ada yang nonton ya, nggak tahu lah ya. Pokoknya kalau ada yang nonton, kalaupun itu ada yang nonton, jadi ini gue kasih topik kejutan yang gak gue kasih tahu sebelumnya. Iya, sumpah gue nggak tahu apa yang pengen dibicarain. Oke, topik kali ini gue pengen ngebicarain sistem sekolah, sistem pendidikan sekolah, sistem pendidikan yang sekolah ada di negara ini. Iya. Atau negara mana nih? Ya kan saya sekolahnya di negara ini. Iya, oke. Saya tidak bisa mereview negara lain dong. Ngerti gak sih Anda? Oke, saya ngerti. Kenapa sih kita harus sekolah pagi-pagi gitu? Jam 7 pagi gitu harus. Terus kalau telat disetrap. Terus kenapa rambut gak boleh gondrong? Wah. Gue jawab pertanyaan lo satu-satu dulu ya. Pertanyaan lo bertubi-tubi nih. Kenapa dikasih PR? Ya kembali lagi yang pertama ya. Gue jawab pertanyaan. Lo ada lagi gak pertanyaannya nih? Itu dulu. Iya, jawab dari pertama ya. Kenapa kita harus sekolah pagi-pagi? Kenapa kita harus sekolah pagi-pagi? Iya, kenapa nggak jam 10? Kalau menurut yang gue baca sih ya. Yang lu baca apa nih? Majalah apa? Yang gue baca misalnya kayak artikel-artikel yang ada di internet gitu. Anda hobi baca ya? Saya hobi sangat. Anda tidak tahu kenapa ini mata saya berkantung mata? Itu saya karena kurang tidur. Ya, lanjut. Ya. Kenapa sekolah itu mulainya itu pada saat pagi-pagi? Karena ya memang dari dulu orang-orang tuh menganggap ya orang ketika kita bangun dan ya mempelajari sesuatu di pagi hari tuh otak kita lebih masuk gitu. Lebih masuk maksudnya gimana? Maksudnya kayak lebih refresh. Maksudnya lo habis bangun tidur, lo habis ya kayak istirahat terus lo bangun. Kagak ada, gue baru bangun tidur masih. Hah? Itu ya kan? masih ngisi nyawa. Iya, tapi kan siapa sekolah baru bangun tidur. Tapi kan lo habis bangun tidur lo persiapin diri dulu dong sebelum berangkat sekarang sekolah. Sekarang gue tanya ya, lo bangun tidur deh ya berangkat sekolah, lo ngerasa kayak kedebak gitu gak sih? Kayak harus mandi, harus makan, harus jalan, tidak boleh telat, harus bisa menyalip dari sekitar apapun yang menghalangi, atau ada anjing liar, itu ada motor, ada gajlukan, ada polisi tidur, ada mobil minggir begitu. Iya. Melewati kemacetan, gunung, laut, air, udara. Itu kayak orang cerita orang tua dulu ya kalau misalnya mau berangkat sekolah ya. Dulu bapak ibu mendaki gunung, melewati lembah. Aduh. Kamu mah enak sekarang sekolah pakai sepatu. Kok pakai sepatu? Oh iya bener lah. Pakai. Oh iya. Aduh. Gue kira kalau misalnya relevan seragamnya bagus katanya gitu. Iya, kalau dulu katanya nggak pakai seragam, terus lo harus nyebrangin dulu. Padahal kayaknya lebih seru pakai karung goni ya. Lo mau ngapain? Lo mau pakai ini apa tuh yang gue misalnya nggak tahu lah gue yang buat pemulung tuh ngambil botol kayak gitu. Apa sih namanya? Gue lupa yang besi itu ya, yang besi lah bekas cat. Lo mau kayak gitu? Pakai karung goni? Ya enggak kan itu pakai pakaiannya pengganti seragam. Maksudnya gitu kan lu pakai itu. Pakai pakaiannya, bukan tasnya. Hah? Tasnya kayaknya kan jadi pakaiannya. Kalau pakainya karung goni kelihatan banget anjir. Tapi emang lu nggak hidup zaman penjajahan ya? Emang lo hidup? Kayak beat gue. Ya balik lagi, kenapa harus jam pagi-pagi? Kenapa jam 7 gitu? Karena emang kalau pagi-pagi orang-orang ya anak-anak contohnya itu waktu terbaik untuk ya otak itu yang tadi sebelumnya itu bakal ke refresh lagi dan juga bakal lebih seger kalau misalnya pagi-pagi sih kalau menurut gua. Ya lu ngerasain nggak kalau misalnya malam nih lu belajar, contohnya mungkin di atas jam 9 lah lu belajar.
Nah lu tuh ngerasa kayak udah capek, pikiran lu udah capek, lu udah belajar di sekolah, terus lu udah kayak udah ini beraktivitas berkaitan gitu. lagi. Jam sekolah kita kayak terlalu panjang gak sih? Oh yang full day school ini ya? Iya. Apalagi kalau zamannya gua masih sekolah itu kelas 3 ada PM. Oh. Udah sekolah sore pulang tambah sore itu gua nggak ngerti sih maksudnya kita itu disuruh ngapain gitu. Iya sih, itu juga termasuk gitu. Taruh lah, kita satu-satu lah. Iya satu-satu. Kenapa Tapi tuh? gue gak setuju maksudnya sekolah jam 7 pagi tuh kayak apa sih? Kayak orang jadi kayak buru-buru gitu. Buru-buru terus kayak kedebuk-kedebuk, kadang ada yang Iya, ketinggalan udah sesuatu. gitu nih ya. Satu sekolah di Indonesia menganut jam yang sama, jam 7 pagi. Jadi kalau udah tahu Indonesia macet ya. Indonesia macet ya. Orang jam kerja jam 7 pagi, orang sekolah jam 7 pagi itu dari sekolah lain. Jadi itu kita beraktivitas yang sama, ya macet-macet juga ketemunya. Iya, jadi ya resikonya telat itu tadi Iya, gitu kan. telat itu tadi gitu. Kenapa tidak dibeda-bedakan jadwalnya? Misalkan daerah Tangerang jam 7. Terus daerah Tangerang Selatan jam 8 gitu. Atau misalkan sekolah A jam 7, sekolah B jam 8, sekolah C jam 9. Jadi kagak bentrok kita. Jadi, lu sekolah itu ya? Iya. Tapi lu pernah nggak? Ini kan lu tadi ngebahas kenapa sekolah itu berangkatnya pagi-pagi itu, masuknya pagi-pagi. Tapi lu pernah nggak sih ngerasain sekolah itu ya kelas siang gitu? Contohnya lu masuknya siang. Emang dari sekolahnya peraturannya siang maksudnya gitu. Pernah, tapi lebih enak siang sih. Kenapa alasannya? Ya kagak, pertama nggak buru-buru, tapi siangnya juga ngeselin sih maksudnya. Nah. Jam 1 gitu. Ya abis sholat buru-buru juga. Lah itu dia, lu mikir dulu nih lu mau sholat dulu atau enggak Ya gitu, maksudnya langsung jalan. jamnya kayak jam 2 gitu loh. Terus juga gimana ya? Tadi lu bilang ini kita runtutin lagi ya. Tadi lu bilang pagi itu katanya lu bilang masih fresh. Iya masih fresh. Masih fresh. Terus alasan lu juga kayaknya kalau malam jam 9 atau selanjutnya lu udah capek kan. Nah itu berkaitan masalah jam kan. Kita kayak terlalu lama banyak belajar di sekolah. Padahal pelajaran di sekolah tidak semuanya dipakai di kehidupan nyata. Kenapa suaranya mengecil pada saat itu ya? Agak itu sakit. Kurang minum. Oke. Gitu. Tapi emang karena emang pelajaran kita yang dipelajarin juga banyak kan di sekolah. Iya. Ya, harus jadinya, belajar semuanya ya. Iya, emang itu sih sebenarnya yang harus pinter semua bidang kan ya kita ya, dituntut ya. Iya emang bener kan? Iya benar. Iya kalau nggak lulus ya nggak lulus gitu. Iya. Ya ibaratnya orang-orang yang lebih minat di suatu bidang tuh kayaknya kurang gitu. Kayaknya ibaratnya lu harus bisa semua bidang nih. Iya. Ini gue masukin, gue jejelin lu nih pelajaran ini gitu. Iya. Jadi ya gimana ya? Ayo capek kan? Capek sih kalau misalnya gue jadi siswa dulu juga gue ngerasa capek sebenarnya. Tapi ya emang itu keadaan yang emang terpaksa. Dari dulu emang kurikulum kita udah kayak gitu. Terutama ditambah lagi dengan kelas yang namanya full day school gitu. Saya nggak nyebut kurikulum ya, saya nggak nyebut. Bukan saya. Ya terus apa dong sistem belajar? Lu mau nyebut sistem belajar kurikulum sama aja lah. Ayo gue bilang sistem pendidikan lebih aman. Gak ada yang mau dididik. Besok ntar depan rumah gue ada tukang bakso, gue diculik kayak gitu. Kayak gitu. Sebenarnya emang dari dulu sistem pendidikan kita udah kayak gitu, susah untuk dirubah. Itu ya bukan susah di rumah belum bisa. Cuman masalahnya mau apa enggak ya. Kalau nggak dirubah ya manusianya kualitasnya kayak kita lagi jadinya. Gitu, jadi kayak nggak ada pembaruan gitu, nggak ada efektivitasnya. Ya seharusnya ya di sekolah itu kan kita seharusnya semangat belajar ya. Tapi gue di sekolah bukan semangat belajar sih. Apa tuh? Semangat main, ketemu temen. Oh, jadi esensinya udah beda gitu ya? Iya, ya belajar mah ya belajarnya nyontek gitu. ya sekarang. Tapi ini nggak semua ya, nggak semua kayak gini. Lanjut. Siapa sih yang nggak pernah nyontek? Jujur dah. Orang terjujur ya nggak ada ya, susah ya buat nyarinya. Ya, lu pasti nyontek coy. Iya. Pasti Gue juga nyontek sih dulu. Orang-orang yang gak nyontek secara langsung gitu pun, dia baca buku, dia inget, dia tulis jawabannya di ujian, itu nyontek juga. Kan dia inget. Bener sih. Terutama ya itu tadi kan,
memang salahnya juga mungkin ini sebuah kesalahan gitu. Sistem ujian kita tuh rata-rata tuh menghafal juga gitu. Menghafal. Iya, jadi kayak setelah kita baca buku kita Itu metode hafalin. kuno nggak sih? Kuno sih kalau menurut gua. Kuno ya. Kalau Bukan kalau kuno, ada bahasa kerennya. apa tuh? Ancient. Iya oke. Ancient. Ancien tulisannya. Ancien. Lah mikir lagi lu. Gak bisa. Malu-maluin. Gue ya kayak gitu tadi. Masa gue ngomongnya ancien. Ancient. Oke, ancient. Ya sih gue nggak suka aja gitu. Udah gitu lebih sering dapatnya jam pagi mulu kan sekolah dulu SD, SMP, SMA. Pagi ya kan, kalau telat disetrap. Kan kalau udah disetrap nanti suruh baca surat ya bagi yang muslim. Ya iya bagi yang muslim. Iya bagi yang muslim. Tapi kan juga bisa orang yang ini tapi baca surat yang lain gitu. Ya, lanjut dong. Di sekolah, lu kan satu sekolah sama gua, Pak. Lu pernah ngeliat emang ada? Ya. Elah lu bikin gue pengen ketawa dong. Gue gak pernah ngeliat orang yang pakai Injil gitu suruh ngapalin Injil. Ini surat Matius berapa ayo gitu. Iya, beda. Gue gak pernah ya kan orang mayoritas Islam semua. Mati ntar potong aja kayak gitu. Gue takut banget. Gue juga takut anjir. Jangan ngebahas soal agama ya di sini. Tapi kita udah ngomongin apa cuman masalah setrap dulu kita kayak gitu di hukumnya. Hukumnya hukuman religius. Yang dimana kalau kamu setrap kamu harus ingat kepada Tuhan bahwa yang tindakan kamu ini tuh jelek. Dan ya biar lu tuh jerak gitu ceritanya. Tapi nggak jerah-jerah ya? Jerah-jerah sih menurut gua. Ya gua udah berapa? telat aja hitungannya gitu. gua udah berapa ya? Udah biasa mungkin gitu lebih dari jadinya. 3 kali gua telat. Ya berarti nggak efektif kan hukuman kayak gitu. Nah itu dia. Ya balikan lagi terus kayak masalah gondrong tuh. Penampilan. Iya. Penampilan bener. Ibaratnya ya rambut nggak mengaruh ke inian nggak sih ke pelajaran lu? Ya rambut lu pendek. Emang nanti orang-orang gondrong bego gitu? Nggak ada. Enggak kan ya? Ya nggak ada. Nggak ngaruh kan? Justru mana orang-orang yang emang pekerja kreatif rambutnya gondrong-gondrong sih. Gitu. Gitu kan. Kalau misalnya soal penampilan, ya menurut gue sih itu harusnya kayak mungkin kalau misalnya di ranah sekolah dasar sampai sekolah menengah atas gitu kan, itu masih ibaratnya masih dikekang oleh sesuatu sistem gitu. Kenapa sepatu harus hitam? Mungkin untuk segeragaman apa sih seberagaman seragam maksudnya biar seragam gitu loh antara yang lain seberagaman gua kata-katanya susah ya kayak gitu sih. Gak setuju sih gue kenapa harus warna hitam padahal warna yang lain banyak bagus-bagus dan ya kenapa harus hitam. Kayaknya kayak suram banget gitu. Sepatu harus hitam kalau enggak disita ya kan. Rambut harus pendek gitu. Harus rapi, cepak. Ada bahkan di sekolah di daerah sini tuh ada yang harus cepak atau botak gitu sih. Padahal ya maksudnya buat apa juga gitu kayak rapih tapi kalau orangnya aruk-arukan. Bukan. Urak-urakan. Orangnya aruk-arukan bahasa mana? Agak maksudnya yang penting kan menurut gua ya jangan dinilai dari penampilannya gitu ya. Sopan santun, akhlak gitu aja. Attitude nomor 1 sih. Iya, attitude aja, sopan. Ya kalau penampilan dia rambut gondrong atau kayak gimana menurut gua nggak jadi masalah. Kecuali dia misalkan tentara mah wajar masa lagi perang rambutnya panjang di hutan. ASN lah gitu. Masa nyangkut gitu. Nggak lucu. Perang tembak, nyangkut. Nah, tapi itu kan sekolah kan pakai kertas kita belajarnya gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya lah ibaratnya kalau misalnya menurut sama gue juga penampilan sepatu rambut dan hitam sepatu juga gitu. nggak ada masalahnya gitu. Itu yang gue denger sih kalau kayak gitu keseragamannya supaya seragamnya itu maksudnya lebih kayak memisahkan jurang yang kaya dan miskin. Tapi menurut gue itu nggak efektif. Alasannya ya dari berbagai aspek lu bisa kelihatan orang yang kaya sama yang miskin bukan cuman karena sepatunya atau apanya, tapi bisa dilihat misalkan dari kantin, jajanannya, tongkrongannya, terus gaya ngomongnya, terus apa ya lagi tuh? Apa tuh?
Circle-nya juga kan termasuk. Iya pokoknya mukanya glow up apa enggak. Perawatan apa Perawatan enggak. Itu udah kelihatan. Maksudnya percuma juga kita dengan cara kayak gitu cara kuno banget gitu. Iya sih. Tapi kalau misalnya itu kan tadi kan soal rambut dan sepatu ya. Kalau misalnya soal pakaian, kayak ibaratnya seragam. Ya emang kita udah tentuin seragamnya gitu. Tapi ada juga yang orang-orang yang kayak pakai baju adeknya gitu, baju SD lu pakai buat ukuran tubuh yang SMA gitu. Itu gimana kalau misalnya roknya kayak mungkin kalau cewek pasal pakai rok. Gak tahu sih, gue sih cowok seneng-seneng aja ngeliat ya. Iya sih, itu emang itu kan kayak ya itu jadi tontonan publik juga, jadi tontonan orang-orang di Ya, situ. itu mah masalah pribadi sih. Itu masalah pribadi jelas kalau itu mah. Tapi itu juga dilarang kan kalau misalnya di dalam Ya kalau sistem. ketahuan mah dilarang. Ya balik lagi sih ya. Masalah attitude-nya juga gitu orangnya. Nggak bisa juga kita bilang yang dia berpenampilan jelek, sifatnya jelek, belum tentu. Kalau pendapat gue sih nih ya, ini pendapat gue ya. Jadi kalau misalnya kenapa emang diseragamkan, maksudnya kayak ya lo harus kayak gini, rambut lo harus pendek. Itu biar ibaratnya ya mencerminkan orang yang berpendidikan sih. Ngerti nggak lo maksud gue? Kayak ibaratnya lo kelihatan, ya mungkin tadi yang lo bilang tadi gitu, dengan si kaya dan si miskin itu kelihatan, tapi dalam kehidupan sosialnya gitu kan. Gimana orang yang kelihatan ini berpendidikan pasti penampilannya bakal kayak gini. Ya ibaratnya ya don't judge book by the cover tuh menurut gue ya di ranah tadi gitu. Kelihatan banget dengan lo yang berpendidikan dengan yang enggak gitu sih kalau menurut gue. Tapi itu emang masih ini yang sih relatif gitu. Enggak semuanya kayak gitu dan ya si rancu juga dalam kehidupan kan. Ya intinya sih gue seharusnya terserah si muridnya sih kalau masalah. Kalau gue mah nggak setujunya di masalah sepatu hitam, terus rambut gondrong, berangkat sekolah pagi-pagi, jam sekolah yang terlalu banyak, pelajaran yang harus kita nilainya semuanya bagus, itu apa ya? Jadi kayak nggak jelas aja fokusnya kemana-mana. Terutama kalau misalnya emang orang yang berpenampilan seperti orang yang berpendidikan tapi sebenarnya nggak ada attitude-nya gitu. Iya. Itu susah sih. Tapi emang yang penting sih itu dia sih. Menurut lu di Indonesia tuh selain yang tadi itu ibaratnya itu adalah hal yang kurang, apalagi gitu? PR, ngapa harus PR? Ibaratnya kita udah lebih dari 8 jam atau ya 5 jam gitu kan di sekolah, terus kita dikasih di rumah kita dikasih PR lagi gitu sama guru kita. Wah. Itu sih sebenarnya kalau misalnya menurut gua kenapa Udah dikasih gitu, PR? Dikasih PR-nya tugasnya tugas kelompok. Aduh. Susah ya Bang ya. Kalau misalnya PR susah tugas kelompok dan itu tadi Dapatnya orang-orang yang begitu. iya, itu dia. Kalau misalnya dapat kelompok yang emang ibaratnya nggak enak ya, tapi kita jadi nggak bisa buat gaskan gitu atau ibaratnya ya, kerja kelompok itu jadi terhambat juga gitu kan. Tapi nih, kalau misalnya soal PR, mungkin si pengajar ini pengennya itu kita tidak lupa dengan pelajaran yang diberikan di sekolah. Gitu sih tujuannya mungkin. Jadi makanya guru-guru itu ya mungkin para pengajar ini sengaja memberikan kita tugas yang harus dikerjakan di rumah. Tapi kan nanti si anaknya itu patokannya jadi ngerjain tugas buat dapat nilai, bukan buat dia belajar buat kepentingan dia pribadi. Ya buat ngejar nilai doang, bukan buat ngejar ilmu. Iya. Kali ini gue agak gimana ya? Emang itu sebuah kehidupan yang nyata sih. Maksudnya itu realistisnya kayak gitu. Jadi ibaratnya kita sebagai mungkin siswa gitu, buat sekolah malah justru bukan mendapatkan ilmu, tapi malah justru mengejar nilai. Itu sih yang salah juga sebenarnya. Dan harus diperbaiki contohnya gitu kan. Nggak ada habisnya dah ngomongin begini mah. Iya, panjang banget soalnya emang soal sistem pendidikan ini emang gimana ya? Agak luas juga sebenarnya pengaruh dan juga dampaknya terhadap kehidupan. Iya, terutama SMP SMA sih. Kalau SD mah kayaknya ya SD juga sih, maksudnya harusnya ada perbaikan gitu, kayak melihat dari sisi si anak muridnya kayak Anak gimana, muridnya. perkembangannya kayak gimana, harus banyak yang dievaluasi intinya gitu. Bukan cuman sekedar ngikutin peraturan tradisional yang sekolah tuh harus begini gitu.
Tapi lu ada solusinya nggak soal permasalahan kayak gini nih? Contohnya kayak yang tadi, sebenarnya sistem pendidikan kita tuh harusnya dibawanya ke arah mana gitu? Coba aja ikutin negara-negara yang udah berhasil. Contohnya? Finlandia. Kayak gimana tuh? Gue nggak tahu sistem pendidikan di sana tuh kayak gimana. Ya seingat gua anak-anak itu difokuskan kepada bidang apa yang dia mau dan juga belajarnya nggak lama. Karena emang belajarnya nggak lama, dia harus mempunyai sebuah passion ataupun ya dia yang mau tuh harus dikembangin gitu di luar pelajaran sekolah ini gitu kan. Gue setuju sih soal itu. Dan juga sih kalau misalnya kita berkaca juga nih, gue nyambung dari lo ya. Kalau misalnya kita berkaca, kita juga bisa berkaca dari negara Jepang contohnya. Kayak ya mereka tuh mungkin soal attitude tadi, kita harus ada pendidikan moral sih sebenarnya. Kalau Jepang bisa iya bisa enggak sih. Kenapa? Kalau dia strict, ketat dia. Dan emang anak-anaknya juga bisa diatur. Nah, ya mungkin emang pendidikan moral dari dasarnya udah bener gitu. Cuman kalau misalnya sini kan enggak juga sih. Cuman kayak dia emang strict aja. Dia juga punya banyak masalah pendidikan juga sih. Itu tadi solusinya untuk apa namanya, ngikutin dari negara tetangga gitu. Enggak, gue nggak bilang harus ngikutin, cuman contohnya lah ini gitu. Iya, gitu aja. Selain sih. itu, Apa ya, baru itu sih kayaknya ya, sisanya mah ngeliat evaluasi aja setiap tahun apa yang udah dicapai dari anak-anak itu. Lihat aja. Apa? Ya apa tanya, gue nanya lu apa? nggak tahu gue. Gak tahu. Gue juga nggak tahu. Habis sekolah gue dapat apa sih? Ibaratnya 9 tahun untuk disekolahkan ya. 12 tahun. Iya salah, 12 tahun maksudnya sampai SMA kan. Ya dalam kehidupan nyatanya ya nggak, maksudnya kayak sedikit yang bisa dipakai gitu. Kayak gitu sih. Emang berat ya misalnya membahas soal sistem pendidikan ini. Terutama ya kalian tahu sendiri kan kalau misalnya pendidikan di negara ini tuh belum rata sepenuhnya gitu. Iya, masih yang benar-benar mendaki gunung masih ada yang ada kan? Iya, masih ada akses, keterjangkauan, dan juga ya lu tahu sendiri kalau misalnya lagi keadaan kayak gini kan, orang-orang yang sekarang ini ibaratnya sedang sekolah dari rumah. Ya Allah. Kenapa anda seperti itu? Enggak, itu jadi ngomong gitu nanti jadi sistem pendidikan era pandemi. Nanti itu judul baru aja. Itu jadi judul ya? Itu capek saya ngomong gitu. Tambah berat hati. Karena saya merasakan langsung sekarang. Ya kayak kasihan gitu. Sebagai Lu gak kasihan sama gue? Ya enggak lah, ngapain lu? Gue kasihannya sama orang yang masih mengenyam sekarang gitu. Lagi di era pandemi gini, terus Tugas mulu, ibaratnya punggung pegel, depan laptop mata minus atau plus gitu kan. Terus ya mungkin kebanyakan orang atau siswa ini jadi cuman jadinya ngejar nilai makin nyata gitu. Cuman ngejar nilai jadinya ibaratnya. Iya. Tapi emang pusing sih, menteri kita juga pusing kayaknya nih. Siapa menteri kita? Menteri kita ini kan apa namanya, Nadiem Makarim. Oh Iya. iya. Dia juga lagi pusing untuk gimana sih caranya. Yang menghilangkan UN kan? Iya. Nah itu lu tahu kan, itu kayak sebuah gebrakan juga gitu. Tapi yang gue baca waktu itu kalau nggak salah dari, gue lupa sih, Pintar Politik apa Tempo ya, di posting rapot merah beliau soal pendidikan ini. Iya. Ya, tapi gue mah nggak bisa ngomong apa-apa ya. Coba gue tidak berhak sudah nilai nilai Pak Menteri yang kalibernya sudah sebesar itu. Cuman gue ngomongin yang ada di media aja waktu itu, ada kayak gitu. Sekolah di masa pandemi. Kenapa kita nggak libur aja selama pandemi ya? Terus mau ngapain? Ya ngapain kek? Ngebajak sawah kek? Jangan dong. Ya ibaratnya kita juga butuh orang yang berpendidikan lah. Ya mungkin sekarang itu rata-rata mungkin ya pendidikan itu hanya sekedar gelar. Jadi kayak untuk mendapatkan ilmunya sepenuhnya itu sulit. Gitu sih. Ya memang begitu kondisinya saat ini sekarang ini di sini. Iya. Di negara ini.
Dan lo tau gak sih, sebenarnya gue pernah baca dari berita di media online gitu soal sebenarnya kenapa kita masih sekolah dan ya emang sistem pendidikan pada saat pandemi ini kayak gini itu supaya mencegah siswa-siswa itu adanya atau anak-anak itu terjadinya pernikahan di usia dini gitu. Lu pernah baca kayak gitu? Gue pernah baca kayak gitu. Jadi makanya kenapa dibuat sedemikian rupa dengan sistem belajar kita di pandemi kayak gini dan ya PJJ ataupun sekolah online atau semi offline gitu kan. Itu emang ketakutan kita semua sih. Ibaratnya ya lu tadi bilang kalau misalnya kita diliburkan, takutnya kayak gitu, Pak. Makin banyak ya? Makin banyak. Populasi makin banyak. Makin banyak populasi. Makin capek ngatur ya? Makin susah jadi ya gitu loh. Ya tapi ya, aduh, aku bingung sih. Udah gitu, belum lagi beberapa oknum. Oknum apa nih? Oknum yang mengatasnamakan apa? Kenapa Anda tertawa? Oh, gue tau, gue pengen ngomong gak ya? Kayak gitulah. Makanya itu gara-gara oknum ini saya sering tidak paham belajarnya gitu. Apalagi galak banget nih oknum nih. Kalau ngajar galak banget gitu. Oh, ini maksudnya ya salah satu oknum dari tenaga pendidikan gitu. Iya, banyak oknum maksud gue. Oknum, ini oknum. Apalagi yang tidak sesuai pada kapabilitasnya mengajarkan sesuatu yang tidaknya, jadi saya tidak mengerti. Ada juga emang oknum itu mereka nggak tahu caranya bagaimana mengajar kan. Itu juga memang males. Ada juga oknumnya, oknum. Ini oknum. Kita nggak bicarain oknum ya. Oknum. Kayak gimana ya, orang-orang juga pada pusing sih kalau misalnya ini. Tadi kan solusi, ini kebalik lagi nih ke solusi tadi kan. Tadi kan lu bilang mencontoh dengan negara lain, itu udah nih tadi lu sebutin tadi. Ya kurang lebih sih. Kurang lebih Buat sekarang aja sih. Maksudnya buat sekarang gue ngomong gitu aja sih. Kalau soal yang di tengah pandemi kayak gini gimana menurut lo solusinya? Jangan gue terus dong, coba lu gimana? Kalau menurut gue sih ya memang dalam keadaan kayak gini semua orang pusing dan nggak tahu mau harus kayak gimana kan. Ya saat ini kan sedang digencar-gencarkannya vaksin untuk tenaga medis dan juga guru ataupun lansia gitu. Ya semoga aja kedepannya gitu kan pandemi ini, maksudnya khususnya di Indonesia ini cepat berakhir gitu. Ya walaupun belum berakhir tetapi angka dari positif itu turun gitu loh. Dan angka kesembuhan semakin naik gitu sih. Terus juga ya kalau misal ada hal begitu terjadi ya tentu sekolah-sekolah pasti bakal dibuka lagi gitu. Jadi orang-orang yang tadinya PJJ bisa sekolah offline lagi gitu kan. Capek sebenarnya orang-orang ini yang sekolah offline ini, yang sekolah online ini. Capek di tenaga, pikiran dan juga ya lu tahu sendiri lah. Sekarang mungkin ada yang namanya pembagian kuota data gitu, tapi itu nggak merata dan nggak menyeluruh gitu. Malah belum, bahkan gue sendiri pun belum dapet, jujur gue. Udah gitu dibatasin lagi. Nah ya? Itu dia dibatasin. Ya mungkin kalau misalnya pembatasan itu agak ada positifnya karena memang ada oknum mahasiswa kan tuh, ada oknum siswa juga yang memang dia itu malah gunain kuota ini untuk hal yang tidak penting gitu. Mungkin itu agak sedikit ada bagusnya gitu. Tapi ya kembali lagi gitu kan. Masalah kuota dari kantong pribadi dan orang tua di rumah pun yang mengajarkan anak-anak yang masih usia dini gitu, yang emang mereka itu orang tua yang mereka tuh lebih ke kerjaan gitu, jadi mereka tidak bisa mendidik anaknya dengan baik dan benar gitu sih. Terus juga apalagi ya soal PJJ ini mungkin lebih ke arah mobilitasnya kali. Jadi si orang-orang yang siswa ini yang nggak dapat, yang maksudnya belum dapat fasilitas dari negara ini harus segera digencarkan gitu sih. Iya. Pusing juga sih gue misalnya solusi dari sekolah PJJ harus kayak gimana. Nggak sekolah? Iya lo enak lempar baik ke gue. Pada nganggur. Lempar baik gimana sih lu? Ke sekolah pada nganggur. Kalau misalnya sekolah pada pusing, bingung juga. Iya, gue sih nggak bingung sih. Gue ada kegiatan. Iya. Makanya cari kegiatan. Cari kegiatan, iya benar sih. Iya, naik sepeda.
Tapi kan itu nggak menambah apa ya? Iya kan kegiatan, yang penting kegiatan. Yang penting kegiatan yang Sepeda, positif gitu kan. Kemana gitu jalan-jalan, ketemu Anya tiba-tiba ya kan, bonus tuh. Itu bonus. Bonus Gue tuh. juga belum pernah ketemu Anya, sialan. Itu kan solusi gue nih. Tapi kalau solusi dari solusi. Iya, Kalau solusi solusi gue sih ya gimana ya? Sebelumnya kan Pak Menteri kita bilang katanya untuk merampingkan kurikulum buat PJJ ini. Menurut gue masih kurang ramping sih. Masih kayak masih diterapkannya masih kayak tugas kelompok lah, terus kayak masih sekolah juga jamnya jam lama juga lumayan, dan ngasih tugas-tugasnya tuh lebih kayak banyak tugas semua gitu. Ujung-ujungnya tugas semua kan, rata-rata ya pertemuan dia di sekolah atau pertemuan apa gitu, ujung-ujungnya ngasih tugas juga. Gue kepikiran tadi satu ide soal kalau misalnya gimana di setiap sekolah itu emang disediain sebuah platformnya sendiri untuk dapat gurunya itu mengisi materi. Kayak contohnya mungkin di salah satu platform bimbel online gitu kan. Itu kan ada tuh. Jadi dia tuh menyediakan ya. Buat orang-orang yang ini gimana Cuk? Iya juga sih ya. Buat orang-orang yang Keluar lagi di Iya. negara nanti. Aduh pusing. Ya itu sih menurut gua lebih kayak merampingkan kurikulum lain, lebih dirampingkan lagi. Dan juga buat tenaga pengajar jangan berat-berat banget ngasihnya gitu, ngasih tugasnya. Maksudnya ya bingung juga sih, maksudnya kadang juga diringanin si siswanya juga ngelunjak. Diringanin siswanya ngelunjak. Saya tidak membelain kemana-mana ya. Karena saya tahu ada beberapa dari kalian yang memang melunjak. Iya. Gue ngeliat sendiri kok. Udah dikasih tugas gampang kagak dikerjain. Nanti udah hari ujian kagak bisa. Karena nilai tidak mencukupi. Iya. Terus nyalahin ininya, Nyalain gurunya. Ya, padahal salah sendiri. Salah diri sendiri padahal. Udah dikasih tugas gampang padahal. Tapi memang ada beberapa yang ini oknum menyusahkan. Memang ada. Kayaknya emang kalau misalnya soal oknum ini dia harus dikasih arahan lagi sih kalau. Lu bukan arahan sih. Apa tuh? Sanksi. Sanksi? Iya. Kenapa sanksi? Ya kan ada korban ya. Oh. Oke. Ya itu sih, itu solusi dari gue, merampingkan kurikulum lagi biar lebih efektif lagi gitu. Sistem penilaiannya juga udah enak, angkatan kalian itu tidak ada UN, tidak stres seperti Tidak ada angkatan UN. saya. Jadi jangan manja. Ya udah, mungkin kesimpulannya kalau dari pembicaraan kita tadi, buat lu semua nih yang nonton, terutama buat pelajar, lu harus tetap sekolah. Lu nggak boleh patah semangat untuk sekolah. Ya apapun, walaupun tugasnya apapun yang diminta sama guru lu, dan itu menurut guru lu itu terbaik buat lu, ya lu lakuin aja gitu. Ya usaha dulu lah yang Usaha, penting, ya gitu. itu dia. Selama lu berusaha pasti ada jalannya. Nah itu dia. Keep going and never surrender, and to be yourself. Nah gitu aja pembicaraan dari kita berdua. Gue Doni. Dan gue Duns di UNS. Dan sampai jumpa di Onet, Opini Warga Internet. Lanjut gak nih?